Oke, kita kenalan lagi. Gus Solahuddin. Aduh. Atau Bung Solahuddin. Bung Solahuddin. Oke. Ya. Ini saat ini kita main di Kampung Matraman. Kampung Matraman. Nah, beliau ini salah satu punggawa. Orang yang sering nongkrong. Ngono ya. Ini apa timnya Pak Lurah lah. Konsultan. Konsultan. Kongkonane. Oke, teman-teman wedangan semua. Jadi saat ini kita berkesempatan ngobrol santai dengan Bung Solahuddin. Siap. Beliau ini luar biasa, aktivitasnya beragam sejak dulu sampai sekarang. Nanti kita ngolek-ngolek ini. Dulu saya pernah ingat beliau itu ngadain semacam apa ya? Di komunitas kayak baca atau apa ya dulu kalau nggak salah. Iya ya. Nanti cerita juga lah dikit-dikit. Hidupnya nggak fokus jadi banyak yang diurusin. Oke, sebelum kita ngobrolnya lebih dalam, teman-teman yang belum like, comment, dan share, silakan like, comment, dan share dulu. Komen dulu. Komen dulu. Warung halaman. Terima kasih Bung Sugeng sudah rawuh ke sini. Oke, ini memang keren. Bung Sugeng ini top. Warung halaman top. Ini yang ke 37 kalau nggak salah. Hebat. Untuk podcastnya ya. Kalau ada video pendeknya itu 40 atau 41 itu. Tapi ini yang ke 37. Hampir setahun. Itu ya ada yang nonton. Ya kebetulan ada, mungkin nggak banyak-banyak tapi ada lah. Ada yang nonton dan ya karena seneng ya, jadi semacam kita seneng sih dari dulu ngobrol-ngobrol ya. Daripada ngobrol nggak direkam, siapa tahu obrolannya bisa jadi tambah basio tambahan informasi buat yang lain. Pokoknya nek banyak omong itu nanti ada intisarinya. Wah iya, nanti silahkan disimpulkan sendiri. Gitu. Iya, ada intisarinya lah. Oke, Bung Solahuddin. Jadi Bung Solahuddin ini aslinya kakak angkatan saya di filsafat. Seangkatan. Kakak angkatan. Tapi beliau masih kelihatan muda. Iya. Ya. Aslinya ya lebih tua sih. Jadi aslinya mana toh, Bung Solahuddin? Aslinya Rembang. Ini soal saya apa soal dunia ini toh? Ini kita ngobrolnya soal semuanya. Saya aslinya Rembang. Rembang. Ya. Jadi kita kenalan dulu kan dengan narasumber dengan Rembang. Nama lengkapnya tadi Bung Solahuddin Nur Azmi. Ada Muhammadnya. Oh, ada Muhammad di depan. Iya. Muhammad Solahuddin Nur Azmi. Oke. Nek putranya namanya siapa ya? Namanya Zayani Natpada Rahmani. Oh, panggilannya? Panggilannya negosiasi. Oh, negosiasi. Panggilannya Nego. Ya, Nego. Oke, itu Bung. Siap, Bung Solahuddin. Kita ngobrol. Jadi kita ini saat ini di Kampung Matraman. Jadi background kita ini salah satu tempat di Kampung Matraman yang ternyata banyak titik-titik yang rame ya. Titik yang rame. Nanti cerita ya juga soal sejarah Kampung Matraman itu seperti apa gitu. Mungkin yang lebih pas cerita Pak Lurah atau ya nggak apa-apa, maksudnya ininya aja lah. Nanti aja. Ini nek ini karena saya kenal Bung Solahuddin itu dulu terkenalnya itu komunitas-komunitas baca atau apa saya sampai lupa. Apa sih namanya dulu apa ya? Klub baca ya. Itu gimana itu? Sejarahnya Mbak sharing-sharing dulu. Klub baca itu ya waduh ini sudah selama pandemi kemarin 2020 sampai sekarang tuh mungkin aktivitasnya tinggal WAG yang tidak terlalu aktif. Oke. Tapi cita-citanya waktu itu ya jadi saya pernah jualan buku tuh. Jualan buku itu tapi kasihan. Iya enggak yo. Enggak yo, jualan buku kok kasihan, ada duitnya yo. Jualan buku, salah satu bukunya itu ya salah satu aktivitasnya ya merayakan buku itu sendiri. Buku itu kan bikinnya nggak mudah ya. Oke. Tidak hanya menulis saja, tapi juga ada proses
proses menulis itu pekerjaan Tapi sendiri. kasihan kalau jualan buku. Iya, enggak yo. Siapa yang jualan buku? Ini banyak ada toko Gramedia tuh nggak usah dikasihani itu, toko besar, Toga Mas tuh nggak usah Toga Mas dikasihani. Itu ada. mereka nggak kasihan ya. Ada jual buku JBS tuh juga nggak usah dikasihani. Proses bisa jadi sebuah buku itu kan banyak yang harus dilewati, mulai dari riset lah penulisnya gitu ya, kemudian menulis sampai kemudian masuk ke penerbit, diedit, di layout, dibuatkan perwajahan dan seterusnya gitu ya, diurus administrasinya, kemudian sampai di tangan di toko buku atau dijual di toko buku atau di pasar-pasar buku begitu ya. Nah itu prosesnya panjang, tetapi seringkali ketika sampai di pasar itu tidak sesuai dengan harapan gitu. Tidak banyak buku yang sungguh-sungguh bisa sampai ke pembacanya gitu. Oke. Jadi cita-citanya waktu bikin klub baca ya kita merayakan buku itu tidak semata-mata transaksional karena saya jualan buku ya. Tapi juga merayakan bahwa buku ini ya perlu dirayakan kehadirannya, keberadaannya gitu. Dari proses semuanya itu sebagai sebuah karya intelektual gitulah. Nah, cara merayakannya ya selain kalau waktu jadi pedagang buku ya, penjual buku ya belilah bukunya gitu. Tapi selain itu kan ada juga yang ya dengan cara dibaca secara bersama-sama. Jadi aktivitas klub baca waktu itu ya cuma ngumpul terus baca buku bareng-bareng, ora ono diskusi angil-angil ngono kuwi. Saya pernah ikut sekali atau dua kali, itu waktu di Kota Baru kalau nggak salah. Di RRI berarti? Enggak, itu dulu kalau nggak salah yang sekarang jadi apa? Legend. Yang sekarang udah dulu bukan Legend, pokoknya daerah situ lah. Dulu. Mungkin beberapa kali memang kita sempat pindah-pindah juga. Yang sering ada di warungnya kawan kita itu. Wardan. Oh ya, di Yap Square, Sagan. Iya, di Sagan. Ya. Di Terban, Ding, di Terban. Oh iya, Terban. Minum. Nah, Minum. itu. Ini diminum. Nah, kalau Anak kecil itu nggak boleh kopi. ini teh. Ini teh ya. Minum Om. Siap. Oh iya, ayo minum dulu. Ya, minum dulu. Mosok sih enggak. Anget. Adik sana dulu main dulu. Itu ada temannya itu. Nek, tapi mau ini Bung Solahuddin. Jadi itu kan kayaknya waktunya lama ya. Lumayan. Komunitas baca itu lumayan. Dulu tahun berapa? 2000 saya lupa, mungkin 2014 apa ya? 2014-an. 2014 atau 2013 Teh ini. itu lupa lah saya. Ini teh. Pasnya. Ya itu proses yang udah lama itu, dulu saya sempat ikut. Iya, jadi itu menyenangkan sebenarnya. Iya. Tetapi pandemi kemudian juga membuat aktivitas kerumunan itu kan berkurang ya. Iya. Terus juga tren buku juga berubah gitu kan. Oke. Teman-teman buku kan sejak ada pandemi itu kan para penerbit buku jadi banyak yang paperless gitu. Oke, ya. Banyak penerbit yang kemudian juga penerbit kecil khususnya yang cashless gitu kan. Cashless maksudnya ya orang no cash kan. Aku mau paperless, cashless. Boleh. Itu mau ya. sosis. Oke. Ya boleh matur sama Mbak di sana mau sosis gitu. Ini enggak apa-apa. Nanti bisa diedit ya, Bung. Bagian gitu ya, Bung. Nggak apa-apa, aman. Klub baca itu cara untuk merayakan. Jadi memang iya kalau Bung Sugeng bilang ada beberapa inisiasi yang dibuat ya. Ternyata saya malah ketemunya di desa ini. Oke. Soal bahwa apapun yang kita buat itu kalau mau dikategorikan ada beberapa tahap. Gitu. Oke. Setidaknya 2. Yang pertama creating value, yang kedua managing value. Ini berlaku di banyak hal. Wih, ini perlu dijelaskan itu saya kok jadi apa itu? Jadi inisiasi yang saya buat itu memang beberapa kali saya pernah mencoba bikin kelompok studi tentang humor gitu ya. Oke, saya ingat itu. Studi tentang humor. Lalu ada juga
klub baca. Heeh. Yang poinnya ya intinya saya itu seneng nongkrong gitu, seneng ngobrol sama orang-orang gitu. Ngobrol, menghabiskan waktu sore senggang gitu untuk ya melakukan sesuatu. Nggak tahu ini ada manfaatnya atau enggak, itu urusan kari lah, yang penting ngobrol sama orang gitu. Biasanya itu ya di luar aktivitas rutin saya, misalnya saya sedang bekerja di entah penerbitan kecil, penerbitan besar gitu, selalu ada ruang yang saya jenuh untuk melakukan income generating gitu. Lalu saya mencari sesuatu yang bisa untuk aktualisasi dan ketemu dengan orang. Ketemu dengan orang. Tetapi creating value itu membutuhkan beberapa syarat ketika kita menginisiasi sesuatu gitu kan. Ada banyak tuh inisiatif-inisiatif kecil yang tumbuh di Jogja, apalagi Jogja ini tempat yang luar biasa terbuka untuk lahirnya inisiatif apapun begitu. Karena terbuka, orang bisa menerima gagasan yang apa saja gitu. Yang saya mungkin tidak banyak kota yang pernah saya tinggal, tetapi dibanding kota yang lainnya gitu. Tapi Jogja menurutku cukup baik gitu. Ketika kita melontarkan sebuah gagasan, menurutku, oh ya ada yang respon. Raketang ya mengkonconi dewi. Ekosistemnya kayaknya dapat gitu ya. Iya, itu memungkinkan inisiatif yang ajaib itu bisa diterima gitu. Nah, itu yang saya bilang creating value itu membutuhkan keberanian gitu ya. Keberanian itu syaratnya itu tadi, karena orang harus berani mencanangkan sesuatu tuh, sama kayak ketika siapapun lah mau mencanangkan bikin warung, bikin usaha, sablonan lah, jualan kaos, jualan apapun gitu. Itu membutuhkan keberanian, creating value. Nah, terus terang saya belajar banyak di desa ini soal itu gitu. Karena desa ini tuh punya aktor yang menurut saya otentik gitu ya. Dia memiliki banyak ide cemerlang, kreatif begitu, dan melakukan banyak kreasi atas value-value yang relevan dengan desa ini. Nah, di banyak inisiasi itu tidak semuanya bisa berjalan gitu ya. Sebagai sebuah kejutan gitu. Oh, ada sesuatu yang baru. Biasanya kan begitu ya. Ada sesuatu yang baru. Tapi apakah kemudian inisiasi itu bisa umurnya pendek, menengah atau panjang, itu urusan yang lain lagi. Iya. Jadi ono sing jenenge managing value. Jadi tahapannya ketika creating value sudah selesai, berhasil, harusnya segera disusuli itu. Nah, saya sering gagal di bagian managing value. Karena waktu itu tidak cukup tidak cukup asupan untuk bisa ternyata begini. Ada juga beberapa hal yang menurut saya menurutku ya, belajar di sini berproses dengan teman-teman di desa ini itu yang seringkali inisiasi itu yang bisa bertahan begitu ya. Nah, itu ya yang memang berangkat dari sesuatu upaya untuk mengatasi sebuah problem, bukan lahir dari ruang kosong. Nah, inisiatif yang sering saya buat, beberapa kali saya buat itu bisa mencuri fokus, memang bisa mencuri fokus. Ada ini gitu. Tapi tidak bisa longas karena saya gagal di managing value. Konteks jangka panjangnya itu ya. Maintenance. Itu sebenarnya banyak di hampir di semua area berada di situ gitu ya. Jadi inisiatif mau apa yang namanya startup usaha, organisasi, komunitas segala macam itu kan selalu lahir dan dengan membawa value begitu ya. Kalau produk itu kan memang sesuatu yang dipakai untuk menyampaikan value itu sendiri. Nah ini Bung Solahuddin. Jadi Bung Solahuddin kan tadi sempat cerita soal di dunia buku, dan sebenarnya dulu sempat memang bekerja di penerbitan gitu lah. Ceritanya panjang soal itu. Tapi inisiatif
motif yang banyak itu tadi sebenarnya ya itu tadi cukup mencuri perhatian lah kira-kira gitu. Di soal apa dulu yang lucu-lucu itu yang lucu-lucu. Lalu ini sempat terakhir ini Bung Salahuddin itu sempat apa ya, mengisi atau berdiskusi soal banyak hal berkaitan di tempat ini ya, di Panggung Harjo itu, terkait bahkan soal yang saat ini baru booming isu sampah itu. Nanti bolehlah sedikit-sedikit cerita-cerita soal itu. Karena gini, di Jogja ini kan baru ya, maksudnya itu menjadi perhatian banyak pihak, tidak saja maksudnya orang luar itu memperhatikan Jogja dalam konteks pariwisata ya, soal parkir, isu sampah itu kan jadi perhatian. Tapi di masyarakat sendiri kan itu jadi perhatian. Ini tidak dalam konteks ya nanti semacam menggurui atau apa, tapi itu kan karena problem bersama kan. Nah mungkin nanti ceritalah ya, enggak apa-apa sekarang aja. Jadi gini, saya sedikit aja. Jadi kemarin ada di sekitar saya itu kan juga mempunyai problem yang sama ya, di tempat saya di daerah utara UGM itu sempat dia harus ngontak semacam untuk mengambil sampah itu membayar 70 atau tergantung banyak tidaknya sampahnya itu. Satu motor waktu itu, satu motor pakai keranjang itu penuh, pokoknya bisa diangkut pakai motor itu bayar 70.000. Nah itu menjadi menarik untuk dibahas karena Bung Salahuddin ini juga terlibat di isu sekarang ini ya kan. Iya, saya bekerja ceritalah dong itu. Saya mau nyerosin sedikit soal creating value ya. Ya ini soal creating value yang ada yang pernah saya ada terlibat gitu. Jadi selain klub baca sama ada kelompok studi humor gitu. Ya studi humor namanya. Namanya Jojon Center. Saya itu lupa namanya masalahnya. Saya pernah bikin juga namanya filsafat kaki 5. Oh iya. Itu filsafat kaki 5 itu ya cita-citanya ya sing gampang loh. Piye ben orang jauh sebelum sekarang pada mengutuk seorang filsuf yang ngata-ngatain itu ya Om RG gitu aja. Om RG Rocky Gerung gitu. Sebelum Rocky Gerung lah, tapi setelah Dian Sastro pastinya. Ya, maksudku supaya filsafat lebih ramah dan itu sebagai sebuah praktek itu sebenarnya bisa dilakukan siapa saja gitu kan waktu itu. Iya. Medianya ya media radio streaming, radio online, radio buku gitu. Itu responnya juga cukup baik. Ada creating value, ada kekurangan, ada hal yang selama ini orang dibilang filsafat itu wangel diakses karena ya memang filsafat susah, subjek yang tidak mudah untuk semua orang, tidak bisa fit untuk semua orang gitu ya. Sebagai sebuah ilmu pengetahuan apalagi gitu. Apalagi kalau sebagai sebuah sekolah yang ada tuntutan macam-macamnya itu, sebuah tugas dan pendekatannya formal lah kali. Pendekatan formal itu lebih butuh daya lenting yang hebat. Semua mahasiswa bisa effortnya mungkin lebih inilah kerasa lah. Ya betul, seorang ilmuwan filsafat gitu. Tapi sebenarnya filsafat juga bisa dilakukan untuk kegiatan sehari-hari atau sebagai praktis gitu. Nah itu yang waktu itu kemudian saya bikin aja filsafat kaki 5 lah, soalnya kaki 5 eceran. Iya. Karena memang banyak yang menarik gitu kan. Tapi saya berhasil mencuri perhatian sedikit orang gitu, tapi tidak bisa berlanjut atau belum bisa berlanjut karena ya itu tadi saya belum tahu kalau ternyata setelah creating value tahapan selanjutnya adalah managing value. Makanya kalau Warung Halaman ini bisa sampai 37 episode itu keren. Udah nggak usah ditanya ini kualitasnya bagus atau enggak, beliau sudah bisa produksi ke 37 itu keren. hampir setahun keren itu. Karena kalau yang creating value ketika siapapun termasuk Warung Halaman publish pertama kali kanalnya begitu itu kan pasti deg-degan ya, malu. Enggak hanya deg-degan ya, malu, takut, masa kamu master filsafat cuma bikin podcastan kayak gini, akademisi cuma gini aja. Problem itu udah selesai dengan keberanian Bung Sugeng. Nah
ketika meluncur pertama, tahap berikutnya kan managing value. Managing value itu butuh tidak hanya ketekunan jelas butuh, tapi juga pengetahuan, konsistensi, persistensi gitu. Itu yang saya pelajari justru malah di desa Panggung-Harjo, Bantul ini gitu ya. Nah, desa ini punya banyak inisiatif bagus. Tidak semuanya berhasil atau bisa berkelanjutan gitu. Nah, poin itu yang sebenarnya lebih saya tertarik untuk mendiskusikan, termasuk sampah gitu. Ada syarat bagaimana sebuah inisiatif itu bisa berkelanjutan gitu ya. Karena sampah di sini sih ini ceritanya lah. Salah satunya ya inisiatif yang bisa berkelanjutan ya dia mesti berbasis pada problem yang aktual gitu. Sampah itu kan memang jadi masalah tidak hanya di utara tempat jenengan, tapi utara di hampir di ya selama ada manusia ya itu ada masalah sampah gitu. Di dunia ini ya. Iya, itu masalah sampah. Nah, desa di sini punya lurah yang inisiatif untuk menyelesaikan masalah itu sebagai problem yang harus diatasi gitu. Nah, pada saat creating value ya tidak hanya berani gitu ya, butuh keberanian, modal segala macam sampai hampir lebih dari 5 tahun gitu ya. Nah, beliau selalu nomboi untuk mengatasi masalah sampah ini. Tombok ini bukan bisnis yang cukup baik gitu, gitu ya. Itu butuh keberanian memastikan bahwa desa ini bisa mengatasi masalah sampahnya sendiri gitu. Nah, tahap selanjutnya ketika sudah berjalan masuk tahap 5 tahun inisiasi berjalan, berarti sudah saatnya dikelola dengan lebih baik. Ada fase managing value itu tadi, karena value itu kalau misalnya masih diyakini baik, diterima oleh banyak pihak, usernya begitu, artinya memang dia perlu sebuah sentuhan manajerial yang cukup baik, pengelolaan. Artinya satu PR untuk menyelesaikan masalah sampah itu PR betul, menginisiasi sebuah lahirnya pengelolaan sampah betul. PR selanjutnya adalah bagaimana inisiasi ini bisa berjalan terus. Sebenarnya saya berada di wilayah itu yang kegiatannya tidak semuanya heroik. Detailingnya itu nggak semuanya heroik gitu. Sangat teknis karena ya memang operasional kan. Nah, yang operasional pendekatannya ya operasional. Sekarang bicara soal yang teknis. Soal tadi dulu filsafat kaki 5 itu. Itu teknisnya gimana? Secara contohnya itu baru nanti teknisnya pengelolaan sampah itu seperti apa sih yang dilakukan Panggung-Harjo? Yang kalau filsafat kaki 5 itu dulu gimana itu? Kalau filsafat contohnya itu loh. Filsafat kaki 5 itu ya ya aku ngomong satu topik gitu aja. Misalnya ya tentu saja value yang ada di filsafat. Misalnya soal kekalahan. Ketika kekalahan itu kan ada banyak lagu yang bercerita tentang kekalahan, novel, buku yang berceritanya tentang kekalahan gitu ya. Tapi jarang kan orang yang kalah itu mendapat sorotan yang cukup banyak di panggung. Yang banyak ya hanya orang-orang yang menang yang tercatat di sejarah kan. Tapi bagaimana kita menyikapi sebuah kekalahan? Ngono ki lagi kira-kira ngono kuwi. Aku lagi kalah ngono kalah. Piye ngono kuwi. Ora ono wis mesti gak enak ngono kuwi. Kemudian saya ngomyang tanpa skrip gitu, ngomyang tentang kalahan hanya sekitar 5 menit, terus diedit sama teman-teman radio buku, terus ditayangkan lewat Twitter. Ngono kuwi wae wis. Secara teknis itu cenderung reflektif ya. Aku ya nggak tahu ya. Kalaupun reflektif ya kelasnya kaki 5. Itu disclaimer di awal supaya saya tidak digugat sebagai filsafat kok omongannya elek ora apa-apa kaki 5 kok. Yo bebas no. Aku ora kudu diuji ra apa-apa. Bebas no. Karena ya itu tadi filsafat sebagai praktek kan ya bebas wong sapa sing arep mengadili pemikiran. Wong sing saiki ngunek-ngunekke wong wae urung mesti dekne kleru kok ngono kuwi to. Misalnya itu yang itu berhasil, ada 2 album yang sudah keluar, 2 kumpulan gitu ya, sekitar 60. Tapi ya nggak bisa, ternyata aku tidak cukup
sungguh-sungguh untuk meneruskan itu. Nggak dilanjutkan di Tidak akun tekun. YouTube. Sekarang udah pada banyak Gitu ya. materi-materi begitu ya. Udah, aku merasa udah, oh ya sudahlah, berarti udah banyak yang melakukan itu, ya sudah, berarti tugasku udah selesai. Gitu. Bukan aku bilang perintis, enggak, sebenarnya enggak. Tapi oh ada banyak orang yang sudah masuk Tertarik ke ya, situ. tertarik ke situ, terus mengkaji itu, menyampaikan ulang dengan jauh lebih baik gitu. Ya sudah, ngapain aku harus, ya wes rampung wes, aku tinggal mendengarkan aja, seneng aku. Akhirnya sekarang beliau menjadi salah satu inisiasi untuk pengelolaan sampah yang lebih baik. Enggak, itu juga bukan inisiator. Inisiatornya tetap pemerintah desa, Pak Lurah lah. Ya, Saya pemerintah desa, dan ya salah satu itu maksudnya kan banyak itu loh maksudnya. Saya dengan terlibat salah di satu dalam, bagian. Diajak untuk itu juga saya belajar betul di sini. Jadi misalnya soal managing value itu juga lahirnya dari kebutuhan itu tadi. Nah, karena desa ini sudah melakukan creating value, terus juga menghadapi kayaknya ini perlu ada managing value. Nah, saya dilibatkan di ayo melu terlibat nih. Nek teknisnya gimana sih alurnya yang dilakukan oleh Desa Pangandaran soal sampah itu, maksudnya seperti apa itu? Dalam konteks ini menjadi salah satu alternatif solusi misalkan. Oh, iya. Nah, kalau sampah itu, jadi banyak sekali kajiannya sudah dipetakan dengan baik oleh para ilmuwan gitu. Problematika sampah ini ada di 2 titik besar gitu. Di bagian hulu dan hilir. Gitu. Di bagian hulu itu pertumbuhan sampah yang terus meningkat. Di bagian hilir tidak adanya upaya yang sungguh-sungguh untuk menyelesaikan sampah itu gitu. Jadi problem kita soal sampah ini out of sight, out of mind. Oke. Di hulu itu. Pokoknya nggak ora ketok neng motoku berarti ora ono masalah. Gitu. Ora ono masalah. Jadi keluarga-keluarga bukan. Kita sajalah. Kita gitu ketika kita sudah buang sampah tidak ada di hadapan mata kita, ya sudah selesai. Nah, itu problem ternyata. Gitu. Karena di hilirnya itu tidak sungguh-sungguh dilakukan penyelesaian dari masalah sampah itu, melainkan hanya memindahkan saja. Memindahkan yang tadinya di tangan saya pindahkan di meja, dari meja saya pindahkan ke tempat sampah kemudian dibawa lagi ini di hulu ya, diproduksi sampah, saya bawa lagi ke tempat pembuangan akhir. Yang di sana juga hanya ditumpuk. Istilahnya dari wadah kecil ke wadah gede. Iya, gitu. Masalah dari depan mata saya ke saya tidak kelihatan. Saya nggak masalah, nggak ada masalah. Gitu. Tahu-tahu jeblok seperti kasus yang di Jogja ini. Oke. Ya itu sebenarnya problematika sampah kan di situ. Kalau urutannya, jadi ya kira-kira ini apa? Ada gium yang ada di sini itu kan sampah itu kalau kondisinya masih tercampur disebut sampah. Kalau sudah terpilah itu namanya filsuf. Ya, karena katanya ada apa namanya tempat untuk pemilahan ya sini ya. Ada di desa ini ada. Itu gimana anunya? Maksudnya cara kerjanya? Sistem kerjanya? Ya prinsip kerjanya hanya pemilahan saja. Pemilahan dari sampah yang masih tercampur itu kemudian dipilah. Yang organik sama yang anorganik. Atau kalau yang sudah terpilah antara organik dan organik ya dipilah tingkat lanjut. Tingkat lanjut. Jadi setiap pemilahan atau proses pengolahan sampah yang anorganik yang punya bahan baku tadi itu ada satu mata rantai yang panjang, dan setiap rantainya itu terjadi peningkatan harga value. Misalnya kita sampah botol plastik, botol air mineral, masih ada labelnya, masih ada tutupnya, itu sudah laku, ada nilainya. Kalau kemudian kita buka labelnya, itu naik lagi, ada aktivitas bukain botolnya, naiknya lagi harganya. Gitu ya. Gitu ya. Oke. Nah, aktivitas yang ada di pengolahan di Desa Pangguharjo ini ya, ya itu prinsip dasarnya ya pemilahan saja. Nanti mungkin di sesi yang berikutnya saya undang
saya hadirkan aja yang lebih mutawatir sanatnya soal sampah. Soal sampah. Oke. Ini mengulik sedikit gitu ya. Iya, Mengulik iya. sedikit. Ya, aktivitas saya Bung Sugeng saat ini saya bekerja di tempat pengangkutan sampah. Kebetulan saya biar nyaman gitu ya. Jadi saya menyelesaikan masalah hulu. Oke. Hulu. Jadi saya berhubungan dengan para pelanggan, memberikan sosialisasi, edukasi terkait dengan ini loh caranya memilah sampah gitu. Ini loh caranya memperlakukan sampah gitu. Oke. Ya, karena banyak yang pengen belajar, dalam arti mungkin sebenarnya tidak sekedar belajar, karena pengetahuan itu sekarang bisa banyak diakses dan sebenarnya mungkin sudah ada ya secara pengetahuan. Cuma prakteknya itu yang mungkin susah. Dalam arti gini, maksudnya pertanyaan saya, kenapa Bung Sugeng jadi tidak percaya diri untuk mengelola sampahnya sendiri, kok jadi prakteknya susah? Apa iya, susah? karena gini, prakteknya susah itu dalam arti yang lebih komunal. Praktek-praktek kecil dalam arti person itu saya yakin banyak dilakukan. Cuma menjadi untuk yang massal itu kok kayaknya nek saya kan aja ya, maksudnya mengamati di sekitar. Karena kalau di tempat saya itu memang modelnya diambil sampah-sampah itu. Ada yang ngambil, itu mau dipilah apa enggak, yang ngambil itu satu tempat ya sama, bro, gitu. Di bak gitu ya, bak gitu. Nanti beliaunya yang ngambil itu sebenarnya milah juga. Karena mereka akan memang istilahnya dalam arti memanfaatkan dengan nilai yang lebih itu tadi, dia milah gitu. Sebelum mereka ngambil itu biasanya teman-teman pemulung itu biasa lebih awal, lebih pagi dia nyari gitu untuk nah sistem itu sebenarnya yang kok kayaknya ini kalau dilakukan, karena kalau berhenti di level personal nggak sistematis, dalam arti misalnya level RT aja, yuk ini nek dipilah nanti kita ambil, atau nek mau kerjasama dengan mana itu bisa. Misalkan yang tak sampah basah mau ini nanti dimanfaatkan untuk pakan ternak atau apa yang ini, itu belum. Maksudnya kalau personal itu kan kita juga nggak bisa, tapi kalau tersistematis itu kok kayaknya lebih menarik gitu loh. Oh, iya. Nah, saya nggak tahu memang pendekatan yang dilakukan karena pendekatan saya yakin akan lebih ini kan, makanya saya kira bukan pendekatan personal Iya, betul. gitu. Nah itu yang saya bisa. bukannya tidak mau menjelaskan soal itu ya, tapi itu bukan cita-cita saya, cita-citanya Pak Lurah. Cita-cita iya gitu. Jadi saya mungkin akan lebih pas nanti Pak Lurah Harjo yang cerita soal itu. Tetapi begini, saya melihatnya konteksnya soal creating value dan managing value tadi toh. Jadi keberanian ketika kita mau mencanangkan, oke, secara individu atau secara kolektif aku mau mengelola sampah gitu, aku mau menyelesaikan masalah sampah. Ya memang isunya harus melibatkan keterlibatan komunitas yang mau dilibatkan kalau lebih besar kan. Iya. Nah, aktivitas yang perlu dilakukan ya mulai dari konsolidasi, menyampaikan gagasan, diskusi, debat, menerima penolakan dan seterusnya. Kemudian dan itu proses yang harus dilalui. Itu proses yang harus dilalui ketika creating value. Itu bukan pekerjaan yang mudah gitu. Artinya sistem yang terjadi pun yang saya juga pelajari di sini itu adalah sistem yang tidak final dari awal. Artinya sistem itu mengikuti kebutuhan gitu ya. Termasuk teknologi. Iya, saya sekarang bekerja di, kalau anak-anak muda bilangnya startup digital platform. Ya, karena kami mengelola sampah di sini, mengelola pelanggan sampah di sini menggunakan aplikasi teknologi. Pendekatannya pakai ini ya? Iya. Itu cara kerjanya gimana? Maksudnya sistemnya yang teknologinya itu hanya sebenarnya berperan sebagai alat untuk monitoring begitu ya. Jadi aku punya sampah, kamu bisa ngangkut sampahku, angkutlah sampahku dibawa kemana, lalu berapa aku harus membayar sampahku gitu. Sebenarnya data yang dihimpun kan itu kan. Dihimpun sebenarnya timbulan sampah per keluarga atau per korporasi, company begitu ya, perusahaan. Karena kami juga melayani perusahaan. Karena pendekatan pengelolaan sampah itu kan sebenarnya sudah banyak ya. Tapi mungkin
apa parsial gitu loh. Maksudnya dulu ada pendekatan bank sampah di beberapa praktek-praktek baik itu di titik tertentu berhasil, tapi mungkin di lain tempat prakteknya belum bisa dimaksimalkan. Lalu sini saya justru belajar dari sampah ini banyak, eh, tidak hanya sampah itu saja ya. Nah. Jadi memang ini mestinya yang melakukan ini teman-teman filsafat yang selalu pendekatannya holistik dan komprehensif. Gitu. Iya. Karena harus gitu ya. Iya, metodenya itu nggak bisa tunggal. Iya. Pendekatannya nggak bisa tunggal. Gitu. Iya. Jadi memang harus melibatkan banyak orang, banyak aktor yang terlibat, banyak apa istilahnya anak-anak aktivis itu stakeholder gitu ya. Iya, iya. Yang itu memang harus melihat dari semua sisi gitu. Satu pekerjaannya melihat problem yang mau dihadapi. Ini kembali soal inisiatif tadi ya. Problem yang dihadapi, memetakan sebuah problem dengan baik itu kan setengah jawaban dari masalah sendiri. Memetakan itu sendiri. Kan berkali-kali juga saya mengutip CZ itu, tujuan filsafat itu kan to ask the right question. Itu tuh. Itu filsuf Yugoslavia, Kroasia atau mana sih itu? Nggak tahu aku. Tapi kira-kira kan gitu sebenarnya. Iya, iya. Problem apa? Ya tujuan filsafat itu bisa merumuskan sebuah pertanyaan yang tepat gitu. Oke. Iya. Enggak apa-apa. Dek di sana dulu ya. Duduk di sana dulu, di sana dulu. Iya, halo. Jangan dulu ya, duduk di situ boleh? Iya, halo, dadah. Itu loh, Dek, pakai ini, Dek. Pakai bantal. Tapi ada laptopnya ya. Ini. Ada laptopnya. Ada laptopnya nggak apa-apa. Enggak mau laptopnya dikeluarin. Keras. Dah, laptopnya dikeluarin dah sini. Dah. Ngantuk. Ya itu, jadi nah itu pekerjaan yang creating value itu yang kudune filosofis. Filsafat harusnya berperan banget di situ. Gimana kita mau, kan pertanyaannya anak-anak selalu itu toh pertanyaannya. Yang pertama itu sebenarnya kamu mau mengatasi masalah apa toh? Dengan cara apa kamu mengatasi masalah itu? Kira-kira kan gitu. Yang awal kita salah memetakan masalah ya kita mau mencari alternatif solusi pemecahan masalah itu ya mesti jauh panggang dari api gitu. Yang terjadi ya pendek-pendek gitu, modelnya parsial atau apapun itu. Iya. Itu kira-kira gitu. Jadi bahwa itu akan menyelesaikan sebagian masalah betul. Tapi substansi masalahnya apakah memang di sana gitu. Kalau bisa sebenarnya itu cukup baik lah. Jadi inisiatif apapun itu kalau bisa mempersingkat atau mempermudah urusan kita itu kan berarti berhasil gitu. Ada menggunakan yang otentik gitu. Jadi saya kira itu tadi kalau soal sampah atau soal yang lainnya gitu. Ya tidak ada sistem yang bahkan yang di desa ini apalagi sudah lebih dari 10 tahun gitu. Melakukan itu ya tidak ada sistem yang benar-benar final, bisa siap setiap saat disesuaikan dengan situasi gitu. Apalagi dinamikanya yang tinggi gitu. Jadi inisiatif itulah yang di bagian managing value itu yang dibutuhkan ketekunan, daya tahan, ilmu, pengalaman, itu semuanya tidak ada, harus melebur. Tidak ada satu jurus khusus gitu yang menjadi jurus andalan, enggak, semuanya harus diaktifasi bersamaan. Itu penting. Nah, dan yang bisa menggerakkan semuanya gitu kalau dari proses saya di desa ini, saya kira ya value awal, value dasar yang menjadi penggerak utamanya gitu. Soal rasa tanggung jawab pemimpin desa mengatasi masalahnya, komitmennya, apalagi kalau misalnya dia merasa memegang teguh janji sumpah sebagai pemimpin desa, itu kan value yang cukup kuat gitu. Jadi semuanya dikembalikan ke value-nya. Creating value di situ sebenarnya. Kalau yang lain-lain mau soal sampah, soal kesehatan dan lain-lain itu saya kira medium saja. Oke. Ini berarti ya, soal leadership di ini juga harus penting. Harus muncul gitu ya. Betul, karena untuk penjaga itu tadi, nafas yang panjang itu tadi. Value-nya juga
jadi penting. Jadi saya belajar banyak, Mas. Iki pokoknya rembukannya ngawur-ngawuran rapopo. Oh, rapopo. Ini apa nih? Saya belajar banyak di desa ini ya. Saya tidak, justru malah ada beberapa teman-teman yang menyampaikan fitnah toibah gitu ya. Saya mendampingi desa ini enggak. Justru saya yang belajar dari desa Panggung-Harjo ini. Belajar banyak banget. Bagaimana sebuah model kepemimpinan itu diimplementasikan yang ideal gitu ya. Kepemimpinan yang ideal. Oke. Itu diimplementasi di sini tuh sangat baik. Begitu ya. Jadi idealnya pemimpin itu begini loh, idealnya aku tidak bermaksud mengglorifikasi enggak, tetapi memang ada nilai-nilai ideal kan. Pemimpin itu seharusnya bertanggung jawab, terbuka, jujur, membawa perubahan, berpikir kesejahteraan warga gitu. Saya enggak mengglorifikasi tapi mengungkapkan fakta. Ya ada hal-hal yang tidak semuanya bisa fit juga, tidak semuanya cukup baik. Karena kan maksudnya kalau desa Panggung-Harjo itu memang cukup terkenal dalam arti di banyak hal lah katakanlah seperti itu. Dan untuk hal yang sifatnya konteks bisnis, Kampung Matraman itu statusnya milik BUMDes dan itu luar biasa. Orang melihat pengelolaan BUMDesnya di Panggung-Harjo ini lewat Kampung Matraman aja udah luar biasa gitu. Nah, belum yang lain-lain gitu loh kira-kira. Itu kan banyak saya waktu ke Palu, Mas. Saya ke Palu loh tahun kemarin. Itu saya itu ketemu dengan beberapa kepala desa. Ada yang cerita, Masnya dari mana? Saya dari Jogja. Oh apa kenal nggak desa Panggung-Harjo? Ya saya pernah ke sana. Aku bilang gitu. Saya itu pernah Mas pelatihan di sana dengan beberapa teman. Gitu loh. Itu saya ke Palu tahun kemarin. Jadi saya setahun yang lalu itu banyak di Jakarta dan bolak-balik Palu. Itu loh orang sampai kenal Panggung-Harjo. Gimana memang harum desa ini. Ya nanti Pak Lurahnya saja. Kalau saya yang cerita nggak lucu. Iya, saya mengulik sedikit bagaimana nama besarnya Panggung-Harjo itu. Karena ya itu tadi. Jadi pemimpinnya punya komitmen yang sungguh-sungguh ketika melakukan sesuatu, bukan dalam rangka semata-mata pencitraan gitu ya. Tapi memang berawal dari keinginan mengatasi problema yang dihadapi. Problemnya kan multidimensi ya. Problemnya kan banyak ya, soal pemerintahan, soal pelayanan, soal pendidikan, kesehatan, segala macam itu. Ya itu berusaha dipetakan dengan sangat baik. Dan ini loh Mas, gini loh, justru saya itu melihat bagaimana praktek filsafat yang cukup baik dilakukan oleh lurah desa ini. Artinya begini, ketika dia berusaha membuat program atau rencana program, rencana pembangunan dan seterusnya, itu tidak pernah hanya berhenti di belakang meja, copy paste dari rencana sebelumnya atau dari tempat yang lain atau contoh model manapun, tapi memang berasal dari dinamika yang ada. Itu sangat filosofis, semuanya dipetakan dari aspek ekonomi, sosial, politik, kesehatan, pemuda, semuanya dibahas. Itu kan sangat filosofis. Tidak banyak yang melakukan itu. Yang banyak yaitu diselesaikan di belakang meja, ngundang tenaga ahli, tolong pikir ke desaku, iki problemnya gawe ke rencana, bayar, dadi ngono. Kene ora melibatkan semua, benar-benar semua warga. Nah, ini menurut saya demonstrasi yang sangat bagus, simulasi yang sangat bagus bagaimana seharusnya pemimpin itu bekerja. Setelah kalau pendekatan kan banyak ya, sudah dibahas soal pendekatan partisipatoris, partisipasi warga macam-macam. Itu prakteknya mungkin yang masih orang iki kepiye gitu. Nah, sini mungkin menjadi itu dijalankan dan bukan semata-mata tujuannya karena ini sebuah program yang harus dijalankan. Kemudian ujungnya memberikan laporan hasil program itu, tapi karena memang kegiatan ini itu dilakukan untuk menyejahterakan warganya sebagai tanggung jawab dari sumpahnya sebagai pemimpin, Nah itu bagus.
itu yang tidak banyak kemudian ditangkap oleh teman-teman yang maunya instan gitu ya. Jadi artinya kita ngeliat, oh iya desa ini urangnya bisa bikin tempat sampah, oke aku akan bikin. Oh ini bisa bikin warung, oke aku bisa bikin warung bahkan lebih bagus lagi nih, ya, misalnya gitu. Tempat sampahnya berapa, modelnya gitu, gitu aja kelihatan. Pokoknya sing ketok moto itu bisa dipelajari betul. Warungnya ya meng dodolan gedang goreng, teh, terus podo aku iso gawe. Nah di belakang itu yang mereka tidak sadar, itu membutuhkan banyak sekali prasyarat. Bukan tidak mungkin, bukan tidak bisa dilakukan, bisa. Tetapi ya lakukanlah, lakukanlah itu ideal. Tapi kalau buru-buru aku pokoknya koyo kae lah, oh kae mau jadi benchmark, oke, aku akan tiru kae, iya. Tapi jangan cuma sepotong. Kok apa prosesnya diikuti ngono. Meskipun tidak harus dari proses dari awal karena ini sudah ada model nih gitu. Itu sama model ya wes. Iki wes mulai teko kono oke. Tinggal melanjutkan nih gitu. Saya itu malah jadi pengen bertanya. Dulu Pak, kalau Pak Lurah Panggungarjo Pak Wahyudi itu mulainya tahun berapa? Maksudnya mulai jadi lurah itu 2012 ya. 2012 berarti udah lama ya? Iya, udah lama. Ya, tapi ya jadi terasa sebentar karena orang merasa ya, masih perlu banyak di misalnya gitu. Padat ya, banyak 3 periode ke sini. Ya, saya lebih menyorotinya itu. Jadi menurutku ini soal kemampuan. Gini, kalau tadi aku sempat menyebut soal glorifikasi. Ini bukan soal saya mencitrakan ini ideal begitu, tetapi ukurannya kira-kira begini. Jadi salah satu dari sedikit pemimpin yang bisa memaksimalkan potensi dan aset yang dia punya gitu, untuk kemaslahatan. Aset itu bisa aset yang terukur maupun yang tidak terukur. Yang terukur maupun tidak terukur. Artinya ya itu kehebatannya gitu. Dengan semua kekurangannya. Karena tidak banyak orang yang mau melakukan itu, maunya yang enak-enak saja, Bro. Tidak banyak instan, nggak butuh proses yang terlalu jelimet gitu. Nah, itu yang ternyata di sini aku belajar banyak. Desa iki ancen nyenengkene mungkin. Aku justru malah sinau ning kene. Kleru nek aku mendampingi. Ya, itu kalau di teman-teman LSM NGO itu memang konteksnya mereka memposisikan diri itu tidak sebagai menggurui apa belajar bersama-sama. Kan aku ora ono fundinge. Fundinge desa ya. Aku digaji desa ya aku niki. Pokoknya ngono iku lah kira-kira. Karena unit desa. Unit desa. Karena kayak misalkan ya, saya kan sempat di LSM Mitra Wacana ya, di beberapa kunjungan atau beberapa aktivitas pendampingan di desa itu ada praktek-praktek baik yang sebenarnya pada saat kita kan ini soal waktu ya, waktunya kan terbatas. Teman-teman LSM itu kalau istilah dalam konteks bahasa program mendampingi itu kan terbatas itu. Yang dilakukan adalah bagaimana inisiatif-inisiatif baik itu memang berasal dari warga setempat dan kontingennya bisa berlanjut. Nah, itu yang sebenarnya didorong dan memang saat ini Panggungarjo mungkin jadi percontohannya di sini. Ini. Itu apa ya? Praktek-praktek baik level desa itu gimana sebenarnya? Bagaimana itu benar-benar tidak sekedar 1-2 desa, tapi bagaimana praktek itu benar-benar bisa dilakukan gitu loh, Mas. Bagaimana perubahan yang basis, kan orang melihat pembangunan basis desa, apapun berbasis desa, dan ini loh udah bagus, ini ada satu desa dalam banyak hal sangat baik. Lalu bagaimana sekian puluh ribu desa ya, istilahnya itu misalkan itu melakukan bersama-sama, pusat mungkin malah bingung aku arek ngopo. Gimana itu? Mungkin iya ya.
Aku juga nggak tahu, aku tidak seideologis itu sih. Cuma konteksnya gini. Sudah banyak yang mikir ke soal pembangunan desa dan seterusnya, termasuk iya. di sini pun ada Sanggar Inovasi Desa gitu ya. Oh iya, Salah ada satunya Sanggar Inovasi untuk mengkanalisasi proses proses produksi pengetahuan, kemudian mengabstraksikan sehingga menjadi sebuah pengetahuan, praktek baik yang kemudian diabstraksi oleh teman-teman akademisi itu, kemudian menjadi sebuah pengetahuan yang bisa disebar lebih luas lagi, kan gitu prosesnya. Kalau di sini kan gitu. Nah, aku mungkin tidak menjawab pertanyaan itu secara langsung, tapi kira-kira memang ya itu penting begitu, itu penting untuk tetap dilakukan. Teman-teman yang ada di desa ini sebenarnya juga bukan, atau warga desa ini tentu saja bukan orang yang bodoh gitu ya. Artinya bukan orang yang tidak tahu sama sekali, tetapi seringkali gini loh. Yang saya merasa kadang-kadang geli gitu kalau ada ini bukan semuanya, tetapi ada orang yang kemudian datang karena dia belajar banyak tentang desa gitu, secara penelitian, teori dan seterusnya gitu. Dia tahu tentang harusnya begini desa dilakukan, lalu dia merumuskan sesuatu, kemudian di-sharing ke sebuah desa. Dia datang ke desa mengabaikan bahwa desa itu sebenarnya juga sebelumnya sudah berusaha memecahkan masalahnya. Dia udah bawa sebuah platform, ini loh, kalau kamu desamu mau maju, kamu harus pakai ini. Dengan program yang sudah jadi, tinggal di sana 1-2 kali, tapi tujuannya ya tetap supaya apa yang dia rancang itu bisa dipakai, dan itu sering membuat kemudian warga desa jadi seolah-olah malah jadi tidak percaya diri dengan potensi yang dia punya gitu. Itu juga yang perlu diubah gitu ya. Artinya sebenarnya bukan hanya alat yang dibutuhkan warga desa itu, tetapi juga alat dan cara bagaimana menggunakan alat itu, terus di mana perannya sebenarnya alat itu, karena sering kali kan gitu toh, seolah-olah kalau misalnya ada, kamu mendampingi desa itu seolah-olah aku udah punya alat yang cukup canggih untuk mengatasi masalah yang ada di sini gitu. Dan semuanya selesai. Semuanya bisa selesai. Enggak, justru saya malah belajar bagaimana desa ini bisa terlibat mengatasi masalahnya dengan potensi mereka sendiri, dengan cara mereka sendiri. Nah, ya karena saya orang lapangan, Bung. Jadi saya nggak punya banyak teori tentang itu gitu ya. Karena itu juga kritik terhadap dalam teman-teman di NGO itu, misalkan ada, ini soal perspektif. Bukan aku yang kritik loh ya, itu. Itu udah banyak. Jadi sebenarnya misalkan ya teman-teman NGO itu dulu banyak juga yang bahas kalau ada kok perspektifnya itu datang ke desa menjadi seperti orang yang paling tahu. Superman itu ngarahin ini. Wah, itu udah problematik sejak awal. Mungkin bahasa pendampingan dalam konteks program dilakukan, tapi bahasa dalam konteks hari itu nggak bisa dipakai. Mendampingi itu seperti juga kayak kita itu sosok yang lebih gitu. Prosesnya seperti jenengan itu proses belajar bareng. Jadi teman-teman yang terjun istilahnya berpartisipasi atau terlibat langsung di konteks-konteks masyarakat itu, mereka di kasus-kasus tertentu itu yang membahasakan ya kita belajar bareng dengan teman-teman ibu-ibu, bapak-bapak di ini pasti punya pengetahuan yang jauh lebih banyak, lebih panjang dari itu ya misalkan ya. Jadi proses itu pada akhirnya level partisipasinya ada, lalu mereka juga merasa juga dihargai gitu loh. Nah, konteks itu yang seperti diungkapkan sampeyan itu tadi, bahwa oh iya penting gitu. Karena kalau tidak itu ya itu tadi yang muncul itu kayak Superman datang sebetulnya udah paling tahu segalanya. Nah, anunya gitu ya. Iya. Terus ya, tapi saya nggak berani ngeritik itulah. Enggak, kalau itu sebenarnya udah banyak yang membahas. Ya jenengan loh. Itu teman-teman yang jenengan. Saya nggak tahu.
Ya, tapi ya tetap perlu ada yang semacam itu gitu. Ada semacam upaya ya keterlibatan secara langsung anak-anak pinter-pinter itu ya melu terjun ke desa. Ya. Ya, Ini terlibat. kalau di sini bisa juga buat magang teman-teman mahasiswa atau sudah sering? Bisa sering banget. Sering banget. Ya itu salah satu. Tidak hanya mahasiswa, santri pondok pesantren Oh, iya. belajar di sini. Desa Panguwarjo ini keren kok memang. Dulu ini Kiai Haji Samsul Ma'arif Iya. yang baru ini. Iya. Jadi saya sebut Kiai Haji ini Iya, karena Kiai baru Haji, ya. karena masih sebulan. Belum 40 hari kok. Belum 40 hari. Itu sempat saya main ke sana ngobrol-ngobrol. Saya ini minta santri saya belajar juga ke tempatnya Ya. Bung Salahuddin. Nah, Itu juga tahapan itu managing value-nya memang bagus Pak Lurahnya itu. Jadi ya ketika menerima santri magang di sini itu angkatan yang ke berapa ya, kedua atau ketiga gitu. Oke. Ada beberapa santri yang belajar magang untuk mengatasi masalah sampah di pondoknya. Lalu pas sudah waktu itu belum tercipta, ya, waktu itu belum tersusun sebuah kurikulum yang cukup baik. Wes pokoknya nonton aja, ikut aja, terlibat aja gitu. Di awal seperti itu. Dan itu juga proses yang dilakukan teman-teman yang ada di sini gitu. Jadi mereka kemudian, kita menerima magang santri, itu creating value. Magang santri untuk pengelolaan sebagai sampah. inisiasi awal. Ya, belum ada silabus, belum ada kurikulum, jam belajar, terus satuan pelajaran nggak ada. Pokoknya udah ikut aja dulu gitu. Kamu ngamati rangkai sendiri. Lalu datang satu kelompok lagi, kemudian mulai, kemarin gimana? Wah, belum bisa ketemu caranya. Lalu ada sekelompok santri yang datang, mulai ditata. Lalu sekelompok santri yang datang ditata lagi, diperbaiki lagi. Sampai kemudian dalam waktu 3 bulan saja, 3 bulan dari santrinya Kiai Samsul Ma'arif sampai yang terakhir ini itu jadi program beneran. Ada namanya Pesantren Emas. Ekosistem Madani Atasi Sampah. Itu isinya anak-anak muda, anak santri yang belajar mengatasi masalah sampah di pondok pesantrennya. Apa ini juga kemarin saya sempat ngobrol atau main-main dengan Kang Sadat. Apa itu yang dilakukan kemarin sampai terlibat ke Madura dan macam-macam itu? Betul, itu terlibat. Nah, saya mau fokusnya lebih ke bagaimana sebuah inisiasi itu kemudian dibangun ya. Jadi tidak kemudian tiba-tiba ada program ini jadi dirancang dari segelintir orang dengan pengalamannya masing-masing, terus wah kayaknya ini cocok nih. Nah, tapi memang dari praktek yang kecil-kecil tadi, Pak Lurah menyediakan ruang untuk itu. Inisiatif menerima santri sendiri, tinggalnya di mana? Di rumahnya Pak Lurah. Selama berapa bulan? 1 bulan, makan, minum, tidur di tempatnya Pak Lurah, fasilitasi diskusi segala macam. Produknya apa ya, pengetahuan nanti, laporan gitu. Tapi outputnya pengetahuan, mereka jadi tahu, mereka jadi itu diuji coba terus. Uji coba terus sampai kemudian lahirlah Pesantren Emas misalnya. Itu namanya Pesantren Emas, programnya Pesantren Emas. Kalau yang kemarin ini yang maksudnya yang Mas Sadat cerita itu pertama, kedua yang sebutan sebagai Pesantren Emas itu. Mungkin yang pertama ya. Yang pertama. Kalau sebutan sebagai Pesantren Emas itu yang pertama. Tapi atau yang kedua ya? Yang kedua. Tapi waktu itu kan baru di launching Pesantren Emas gitu. Ini yang kemarin yang masif yang sampai 30-an anak itu, 30-an santri itu yang mungkin program yang kedua yang lebih terstruktur lagi. Sudah melibatkan akademisi dari kampus, dari UNU, dari ahli-ahli kayak Kang Sadat gitu dan kawan-kawan Yayasan Inovasi Desa gitu. Itu udah makin komplit gitu. Luar biasa ya. Istilahnya creating value ya. Di awal-awal itu. Di awal ya, creating value itu, ini yang Pak Lurah kemudian banyak. Betul. Ketika sudah managing value ya sudah ini pekerjaan yang beda lagi. Yang managing value yang istilahnya terlihat dalam arti yang orang udah ini udah teruji lah, nggak perlu tanya. Itu ya Kampung Matraman ini. Salah satunya kira-kira. Ya. Salah satunya Kampung Matraman. Lainnya apa kira-kira yang pengelolaan sampah? Pengelolaan sampah ya. Itu berarti ya luar biasa. Iya, di satu sisi TPA tutup ini kan jadi problem banyak sampah yang
bersebaran di jalan-jalan. Itu di ring road menjadi segala macam. perhatian kan maksudnya. Iya. Oh iya ya itu Di penting sini yang jadi dilakukan berkah. kayak Di sini jadi Lanjut. berkah. Serius. Jadi, iya. iya, itu omset, Bung. Heeh. Omset itu TPA tutup, kita berharap TPA tutup terus. Enggak. Berarti gini, enggak maksudnya teman-teman maksudnya dari luar itu katakanlah mau membawa sampahnya ke sini memungkinkan ya? Memungkinkan. Silakan. Justru kita malah suka dan kita tidak lagi tergantung dengan Itu TPA. pilah atau enggak sih? Sebaiknya dipilah Udah pilah, karena ya? kalau kira-kira gini, Bung, undang-undangnya ya. Ah. Yang bertanggung jawab atas sampah itu ya produsen sampah. Oke. Lalu atas pelimpahan tanggung jawab itu ke pemerintah, maka ditetapkan yang namanya retribusi, itu yang jadi dasar retribusi gitu. Penerapan retribusi itu dasar hukumnya itu. Nah, kamu tidak bisa menyelesaikan urusan sampahmu, ya sini tak fasilitasi pemerintah gitu. Nah, tugas pemerintah sebenarnya fasilitasi aja. Oke. Gitu. Nah ini bagi masyarakat ini secara teknisnya mungkin dia nggak baca. Maksudnya Boleh, nggak boleh. baca undang-undang kan itu urusan yang Boleh. ya. Kira-kira mereka taunya oh Panggung Harjo ada tempat Ada namanya atau pasti angkut. Oke. Nanti bisa dicari di Play Store pasti angkut yang warna hijau. Oke, jadi itu teknisnya apa? Orang Download, daftar, udah nanti nunggu dijadwalkan sampahnya diangkut. tolong diangkut deh, gitu ya kira-kira. Nanti langganan udah selesai gitu. Oke, lalu model biayanya gimana kalau itu? Biayanya ditimbang. Oh, model timbang. Oke. Ditimbang per kilo. Jangkauannya? Jaraknya ada beberapa skema. Kalau dia jauh dari Panggung Harjo ya tentu saja jadi sedikit lebih mahal karena biaya ongkos kirim saja. Oke. Jadi memungkinkan ya memang Memungkinkan. gitu. Oke, pasti angkut. Nanti kita tulis di Di-download bawahnya pasti angkut kalau teman-teman ini Ya, juga bisa belajar pasti angkut. pasti angkut. Betul, silakan download pasti angkut. Eh. Kalau area situ sudah terlayani kita akan angkut. Gitu. Oh, oke. Ini off the record ya. Nah. Semua rumah sakit besar itu ini nggak usah dikutipkan ya. Oh, lah ini nanti datanya dia nggak apa-apa. Nggak jadi setelah ini aja. Setelah ini aja. Udah bocoran lah kira-kira tadi. Ya, kita membantu rumah sakit di Yogyakarta untuk mengatasi masalah ketika TPA darurat. Karena ya rumah sakit objek vital strategis. Ya, kalau sampai mereka tidak bisa menyelesaikan sampah kan berbahaya. Kalau hanya numpuk gitu ya, hanya ditandon di tempat mereka. Gitu. Jadi harus kita bantu. Dan kita kebetulan ya alhamdulillah berkah betul. Jadi tanpa ada TPA buka pun kita tetap operasi. Pelanggan kita tetap diangkut biasa. Tidak ada peninggalan jadwal yang tidak ada jadwal pengangkutan yang terhambat karena kendala TPA misalnya, nggak ada. Semuanya diangkut. Berarti kan itu tadi creating value di awal yang mungkin apa sih di awal ternyata berguna ya. Iya. Konteks keberlanjutannya juga. Iya betul. Itu pekerjaan sendiri yang memang butuh pengelolaan sendiri. Ini luar biasa. Nanti tak jadikan judulnya pasti angkut ini biar orang semakin kenal. Boleh. Kan? Pasti angkut itu bersama Gusola. Boom. Nanti GMNI. Kalau Gus itu lebih ke NU. Ya enggak ya. Bung Hatta loh. Iya. Bung Sahrir loh. Sekarang itu teman-teman GMN yang bilang gimana Bung? Gitu. Iya. Gus ya. Bung aja. Bung itu lebih egaliter. Gitu siap. Tan Malaka ya Bung. Tan Malaka Bung. Oke, ini udah 1 jam dan beliaunya itu nanti ada acara ini ganggu sebenarnya. Enggak. Sebenarnya. Kapan-kapan saya seneng gantian sekali. ya. Gantian nanti kita yang duduknya switch gitu. Gitu. Saya ngewawancarain jenengan. Waduh. Saya seneng sekali karena bisa ngobrol agak lama dengan Bung Solahuddin karena biasanya ya pendek-pendek gitu. Dulu sempat Mitra Wacana dulu saya masih di sana agak lama itu teman-teman mitra yang bantu saya sih enggak, saya ikut aja ngelihat tapi bagus lah itu gitu.
Oke, mungkin ini ya, Bung Solahuddin ini luar biasa dan kita belajar banyak lah gitu nanti semoga Belajar apa, Bro? karena setiap obrolan itu nanti ada intisarinya. Gitu ya. Nggih. Oke, terima Sampai kasih. ketemu lagi, terima Siap. kasih. Sampai Bung ketemu Sugeng. lagi. Sukses buat warung halaman. Siap. Nggih. Bung, monggo lho, Bung. Iki nganti adem lho.